Perkenalkan, saya Windri Ginarti Bintoro dari kelas 12 3D 30 kelompok BGST. Saya akan menjelaskan tentang pembuatan form. Pertama, buka indeks HTML. Cari kode konten wrapper. Lalu sampai di kode konten ini. Dari ini kita blok sampai ke 504. Kita delete. Lalu kita kopikan kode ini. Kasih nama PHP. Kemudian buat folder baru bernama conf. Kemudian buat file dengan nama php. Kemudian diisi dengan kode ini. Copy sampai di sini. Paste. Kita save as. Kita save. Sorry, salah. Kemudian masuk ke folder text. Lalu hapus semua file dengan folder di dalamnya. Kita delete. Lalu copy. Lalu buat beranda PHP.
Lalu copy kode ini, kita save. Lalu buka browser dengan ketik ini. Sekian dari penjelasan saya, akan diteruskan dengan rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Hanif Maulidi Nugraha. NIM saya 12192382 dari kelas 12 3D30. Saya akan melanjutkan penjelasan teman saya. Saya akan mengcustom sidebarnya dan juga headernya ini, judulnya. Pertama-tama buka text editor kalian. Saya menggunakan Sublime Text. Buka index.php nya, lalu kita cari kode ini. Oke, ada di line 60. Kemudian kita blok sampai di kode yang ini, user account. Nah, ini 253 kita blok sampai sini, kita delete. Lalu kita cari search form. Nah, ini kita hapus bagian ini, kode ini di antara search form yang ini sama yang ini, search formnya kita hapus. Lalu cari kode ini, sidebar menu, sampai ke sidebar yang itu ini. Nah, ada di line 127. Lalu kita cari slice.sidebar. Nah, dari sini kita blok sampai ke line 127 ini, lalu kita delete. Lalu kita ganti kodenya dengan ini, copy, kita paste. Lalu kita ubah titelnya ini jadi login kampusku. Oke, jika sudah, save terlebih dahulu, lalu kita coba refresh halamannya. Sudah berubah menjadi login kampusku, dan ininya juga menjadi lebih sederhana lagi. Selanjutnya, buat database dengan nama kampus dan juga table dengan nama mahasiswa. Pertama, buka localhost /php myadmin, lalu pilih new, klik new, lalu buat database-nya dengan nama kampus, lalu klik create, lalu buat nama tabelnya dengan nama mahasiswa dengan 5 kolom, jumlah kolomnya 5, lalu klik go. Selanjutnya sini ada ID mahasiswa dengan value-nya 11 dengan tipenya int, lalu ada NIM dengan tipe varchar dengan value 20, lalu ada nama
dengan tipe varchar dengan value 50. Lalu ada kelas dengan tipe varchar dengan value 25. Lalu ada jurusan dengan tipe varchar juga dengan value 30. Lalu ini di checklist dengan ID mahasiswa sebagai primary key. Lalu kita save. Jika sudah, klik insert, lalu buat namanya di sini dengan NIM 12192382 dengan nama Hanif Maulidin Nugraha, kelas 12 3D 30, jurusan sistem informasi. Kita buat satu lagi 12192393 dengan nama Hair Wadi dengan kelas 12 3D 30, lalu jurusannya sistem informasi. Lalu kita klik go. Jika sudah, kita buka folder conf dan buat file baru bernama con.php. Sini ya, kita klik kanan folder conf, lalu new file, klik new file, lalu pastekan kodenya, kita copy paste kodenya, lalu save dengan nama con.php. Lalu kita save. Lalu karena kita akan menggunakan data table, maka kita tambahkan library CSS-nya dengan kode seperti ini di jajaran di mana file CSS dipanggil, yaitu ada di index.php dan ada di sini, bagian sini ya. Jika sudah, kita tambahkan lagi library JS-nya di mana file JS dipanggil, yaitu ada di bawah sini di index.php juga. Nah, dari bagian sini kita paste lagi, lalu kita save, lalu buka folder page dan tambahkan folder mahasiswa. Lalu dalam folder mahasiswa ditambahkan file bernama data_mahasiswa.php dengan kode seperti ini. Kita copy terlebih dahulu, lalu kita ke folder page, di kanan new folder dengan nama mahasiswa, dengan nama folder mahasiswa, lalu klik kanan di folder mahasiswa, klik new file, kita paste kodenya, lalu kita save dengan nama data_mahasiswa.php, lalu kita save. Nah, jika sudah, buka kembali web browsernya, kemudian ketik seperti ini. Oke, seperti ini. Localhost, nama folder yang kalian buat terserah, lalu ada /index.php dengan tanda tanya page sama dengan data_mahasiswa. Nah, dari tadi yang seperti ini beranda, sekarang ada data mahasiswanya dengan database seperti ini ya. Ada data mahasiswanya. Oke, selanjutnya kita akan mencoba menambahkan create, delete, dan juga update. Pertama-tama kita coba create dulu. Nah, untuk membuat proses create, kita buka folder conf, lalu edit file page.php dan tambahkan kode ini. Kita buka page.php-nya. Nah, ini kita tambahkannya persis di bawah kode break ini. Ini setelah titik koma ini kita enter, lalu kita paste, lalu di save.
Setelah itu kita buat file baru bernama tambah mahasiswa di dalam folder mahasiswa dengan kode sebagai berikut. Kita copy, lalu kita buat filenya di folder mahasiswa, kita paste, save, kasih nama tambah underscore mahasiswa.php, lalu kita save. Kemudian kita buat file baru lagi di dalam folder yang sama. Kita buat folder bernama tambah underscore mahasiswa underscore proses.php dengan kode bawah ini. Langsung kita buat ke kanan, new file, kita paste, lalu kita save, lalu kasih nama tambah mahasiswa underscore proses.php, lalu kita save. Kita sudah, kita coba tambah apakah berhasil. Ini 19 saja, lalu kelasnya 3B, jurusannya teknik informatika, lalu simpan, data berhasil ditambahkan. Nah, lalu kita coba untuk membuat proses update. Pertama-tama kita buka folder vault lagi, lalu edit file.php-nya, edit file page.php-nya dengan tambahkan kode ini kita tutup saja. Lalu kita paste lagi di bawah kode break, lalu kita save. Kemudian kita buat file baru lagi bernama ubah underscore mahasiswa.php di folder mahasiswa dengan kode sebagai berikut. Kita copy, lalu kita klik kanan lagi, new file, paste, lalu save dengan nama ubah underscore mahasiswa.php. Kita save. Kemudian di folder yang sama kita buat lagi file dengan nama ubah underscore mahasiswa underscore proses dengan kode seperti ini. Kita copy, lalu kita buat lagi new file, copy, paste, lalu kita save, lalu kita kasih nama ubah underscore mahasiswa underscore proses.php, lalu kita save dan kita coba sini ubah data 15 19 23 37 aja KA manajemen informatika, data berhasil diubah. Oke, selanjutnya untuk membuat proses delete, buat file bernama hapus mahasiswa dalam folder mahasiswa dengan kode seperti ini. Kita buat, kita paste, kasih nama hapus underscore mahasiswa.php, lalu kita save dan kita coba delete. Data berhasil dihapus. Oke, sekian dari saya, teman saya akan melanjutkannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khair Fuadi dari kelas 12 3D30 dengan NIM 12192393. Kali ini saya akan membuat form login menggunakan PHP dan MySQL dan sekalian melanjutkan pekerjaan teman saya. Oke, mari kita mulai. Pertama-tama kita buka kode editor, bisa Sublime Text, Atom atau Visual Studio Code.
Oke. Di sini step pertama yaitu buatlah file baru bernama login php di folder page. Oke, kita buka folder page dan buat file baru bernama login.php. Nah, oke, sudah. Kemudian kita copy dengan kode ini. Kemudian kita copy dan kita pastekan ke sini. Oke. Kalau sudah, jangan lupa di save. Kita save. Kemudian buka index PHP dan tambahkan kode ini di bagian paling atas. Oke. Kita copy ini. Kemudian di index PHP kita tambahkan codingan tersebut ke sini. Kita paste ya. Kemudian kita tambahkan PHP di bawah sini dan tutup kurung kurawal yang tadi di atas. Nah, oke. Ini kan dibuka ya kan kurung kurawalnya, dan kita tutup di bagian paling bawah. Oke, kalau sudah kita save index PHP-nya. Langkah selanjutnya yaitu buka kembali database kampus dan buat table baru bernama admin. Oke. Kita akan membuat table baru. Pertama kita buka localhost/phpMyAdmin. Nah, di database kampus ini kita buat table baru bernama admin. Kemudian kolomnya 5 dan klik ketik go. Di sini kita isikan id_admin, int-nya 11. Apakah benar? Ya. Oke, kemudian username varchar24 dan password varchar16. Username, kemudian tipe datanya varchar dan value-nya 24, kemudian password, tipe datanya varchar dan value-nya 16. Kemudian di sini kita buat nama varchar45 dan profil teks. Oke. Kita buat nama, kemudian ini varchar ya, dan value-nya 50. Kemudian ada profil, dan profil ini opsional. Oke. Kemudian kita isi dengan tipe data teks dan value-nya kita kosongkan. Nah, ID admin tadi kan kita harus membuatnya menjadi auto increment dan menjadi primary key. Kita tinggal checklist saja yang auto increment yang ini, dan otomatis primary key-nya akan mengikuti. Jika sudah, kita save. Oke, sudah jadi ya. Kemudian kita insert satu saja untuk menjadi admin. Saya ingin menjadikan diri saya menjadi admin, Fuadi. Oke. Kemudian passwordnya saya ingin kampusku saja, kampusku, dan nama saya sendiri. Profilnya UPSI Pontianak. Oke, kalau sudah seperti ini kita ketik go saja. Oke, jika sudah seperti ini berarti kita sudah berhasil membuat table dan menginsert data ke dalam table. Langkah selanjutnya yaitu buat file baru di folder page dengan nama login_process.php. Oke, di folder page kita new file dan buat file baru bernama login_process.php. Oke, jika sudah seperti ini, kita buka lagi kode text editor dan tambahkan kode ini. Kita tambahkan kode ini. Nah, jika sudah seperti ini,
kita copy dan kita pastekan ke sini. Nah, kalau sudah seperti ini, coba kita cek. Localhost BGST. Nah, sini tertulis login dulu atuh Pak. Yang dimana di sini kita ada membuat. Nah, di sini ada alert login dulu atuh Pak. Oke. Maka kita harus mengisi data terlebih dahulu di situ ya. Kita klik OK. Kemudian di sini kita masukkan data yang tadi kita buat di database. Tadi dengan password. Terus kita login. Nah, ada alert yang mengatakan selamat datang, kamu telah login ke dalam halaman admin. Nah, dimana ada di login proses ini. Nah, ini selamat datang, kamu telah login ke halaman admin. Kemudian kita ketik OK dan ya, kita bisa masuk ke halaman yang dimana teman saya sudah membuatnya kemarin. Oke. Kemudian kita lanjut saja dan tambahkan kode ini untuk mode menu logout. Coba kita lakukan tes apakah kita bisa logout. Tidak bisa, malah ke halaman yang lain. Makanya kita tambahkan kode ini untuk menu logout. Kita buat ya, kita copy saja kodenya biar tidak bolak-balik. Copy, kemudian kita buat file tersebut di page ya, sama seperti login proses. Kita kasih nama logout underscore process.php. Nah, langsung saja kita pastikan kode tersebut. Oke, kalau udah seperti ini kita save dan kita coba Chrome dan logout. Nah, sini dapat alert Anda telah logout, yang dimana di sini ada alertnya Anda telah logout. Kita bisa mengubahnya menjadi berhasil logout. Save ya, jangan lupa. Kemudian oke kan saja. Jadi kita coba masuk lagi. Di sini kita logout. Nah, di sini berubah, berhasil logout. Bentar, kampusku. Di sini saya ingin mengubah nama ini, foto ini, dan ini menjadi custom. Kita bisa mengubahnya di file index.php. Ingat nah, di file index.php di sini. Pertama kita inspect dulu ya. Ini inspect Alexander Pierce. Oke. Kita coba cari di kode editor di sini. Ctrl F saja. Alexander Pierce. Nah, ini kita ketemu. Kita ganti saja jadi kampusku. Ini juga kampusku, kampus ternama. Kita bisa ubah ini menjadi berdiri sejak 2020. Kemudian masih ada satu lagi nih yang Alexander Pierce. Kita ubah menjadi kampusku. Kemudian kita save. Kita coba lihat hasilnya. Nah, di sini berubah. Yang tadi sebelumnya Alexander Pierce menjadi kampusku. Nah, di sini juga kampusku, kampus ternama. Oke. Kemudian kalau kita ingin mengganti foto ini, pertama ya kita inspect seperti yang tadi. Nama filenya itu user 2. Kita cari
user 2. Nah, ini sudah ketemu. Tapi pertama-tama saya ingin menunjukkan, saya ingin menggantinya menjadi logo ini, logo kampus. Tendox, di BGST, di disk, di image, dan di sini. Saya ingin menggantinya menjadi logo ini. Bisa? Nah, saya ingin menggantinya dengan logo ini. Kita harus ingat nama dan tipe filenya, itu PNG. Oke. Kemudian kita kembali ke core editor. Di sini user 2 kita hapus dengan JPG-nya. Kita ganti dengan logo.png. Oke. Kemudian ada di sini juga nih. Kita ganti menjadi logo.png. Apakah ada lagi user 2? Nah, ini kita ubah menjadi logo.png dan save. Kita coba reload ya. Nah, berubah. Logonya berubah, yang tadi bergambar orang sekarang bergambar logo ya. Kemudian jika kita ingin mengcustom admin LTI di sini, kita bisa sama ya, inspect seperti yang tadi. Kemudian kita cari logo strip LG. Maaf, ketekan ya. Di core editor, kemudian kita cari logo strip LG. Nah, ini admin LTI. Saya ingin mengubahnya menjadi kampusku. Oke. Kemudian kita save, coba kita reload. Nah, berubah. Nah, sebelumnya admin LTI menjadi kampusku. Nah, kita juga ingin mengubah ALT ini menjadi kampusku. Kita bisa mengubahnya di sini. Kemudian ini yang ALT menjadi KU saja ya, ku jadinya. Save. Sudah, kita bisa reload. Coba. Nah, oke. Mungkin cukup sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tetra Fidergi, NIM saya 121929. Nah, kali ini kita akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Langsung saja kita buka Chrome, terus kita klik sini localhost. Nah, ini sudah terdaftar kampusku. Kita klik saja. Ada bacaan login dulu atau Pak. Nah, kita oke saja. Nah, di sini terdapat from login. Kemudian kita coba username saya Tetra, terus kita masukkan password. Kita tekan login. Oke, sudah terdapat login. Selamat datang Tetra, kamu telah login ke halaman admin. Kita tekan oke. Kita save. Sini kita sudah berada di beranda. Kita klik di tombol sebelah kiri, kita lihat kelola data, terus ada bacaan data mahasiswa, kita klik. Nah, kita sudah sampai di data mahasiswa. Di sini ada terdapat tambah, edit, terus hapus. Nah, baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana cara menambah data mahasiswa. Langsung saja kita tambah sini. Saya tulis NIM saya sendiri 12 19 22 9. Terus nama Tetra Fidergi. Kita pilih kelas 12 3D30. Lalu kita pilih jurusan, karena saya jurusan sistem informasi, dan klik oke, kita simpan. Nah, data berhasil ditambahkan. Oke, kita tekan oke. Terus karena di sini sudah terdapat data saya, nah
Ini ada dua pilihan lagi, edit ataupun hapus. Saya akan memperhatikan cara mengeditnya. Langsung saja kita ubah data. Karena di sini kelas saya 12.3D30, coba kita ubah menjadi 12.3C. Apakah bisa? Coba dulu kita simpan. Oke, data berhasil diubah. Kita lihat. Nah, tadi sebelumnya data kelas saya 12.3D30, sekarang berubah menjadi 12.3C30. Selanjutnya kita akan mencoba menghapus data. Ya. Oke, data berhasil dihapus. Oke, tinggal satu lagi ya teman-teman. Baiklah, kita akan mencoba terakhir untuk logoutnya. Ini udah terdapat hasil logout ya teman-teman. Langsung saja oke. Oke. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.